Pemirsa Intens Investigasi. Kasus Vina Cirebon hingga kini masih bergulir panjang, bak sebuah misteri penuh dengan teka-teki yang membuat penasaran siapa sebenarnya otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Apakah benar Peggy alias Peron yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat atau justru pelaku utamanya masih berada di luar? Hal itulah yang membuat Hotman Paris pun meminta bantuan kepada Ketua Umum Pradi Otto Hasibuan agar bisa membantu dan juga memberikan bantuan hukum untuk Peggy Setiawan yang dianggap tidak bersalah oleh warganet. Seperti apa pula mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duaji yang menyuarakan agar Peggy dibebaskan. Namun dengan syarat Peggy pun bisa membuktikan dirinya bukan orang yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Di sisi lain, seperti apa Saka Tatal, salah satu terdakwa kasus Vina yang telah bebas. Kemarin terlihat menyambangi Polda Jawa Barat ditemani oleh Farah Tabas dan Krisnamurti untuk menjalani pemeriksaan dan akan mengajukan PK demi mendapatkan keadilan karena merasa difitnah telah membunuh Vina. Dan bagaimana pula Ibunda Peggy Setiawan yang kemarin terlihat mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi demi bisa segera membebaskan Peggy karena yakin Peggy tidak membunuh Vina dan Eki. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus Vina Cirebon hingga saat ini masih terus menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah dengan penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, banyak masyarakat yang justru percaya bahwa Peggy Setiawan DPO satu-satunya yang ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus Vina ini tidaklah bersalah. Selain warganet yang menyoroti sosok Peggy Setiawan yang dinilai bukanlah tersangka utama dalam pembunuhan Vina dan Eki, adalah Hotman Paris Hutapea. Lewat unggahannya di media sosial, Hotman Paris pun juga mengomentari sosok Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka. Dalam komentarnya itu, Hotman Paris mempunyai sebuah keinginan besar agar Peggy mendapatkan bantuan hukum dari pengacara yang mempunyai reputasi yang tinggi. Hotman Paris pun menyebut nama Otto Hasibuan, salah satu pengacara ternama di tanah air, agar bisa membantu dan juga memberikan bantuan hukum untuk Peggy Setiawan agar kasus ini pun cepat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bapak selaku orang tua kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri panggilan pemeriksaan Polda Jabar di Bandung didampingi dengan tim Hotman 911. Kita mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Pak Hotman Paris 911 beserta tim 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi persnya bersama Rasma Nasution sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu. Itu semua hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon, saya tidak mengatakan apakah Peggy
bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak? No comment. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam. Maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya, untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk kok. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Selain Hotman Paris yang berharap Otto Hasibuan bisa memberikan bantuan hukum untuk Peggy Setiawan, banyaknya suara yang menyuarakan Peggy agar dibebaskan juga terdengar dari sosok mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, yaitu Susno Duaji. Meski begitu, Susno Duaji tetap menegaskan bahwa Peggy harus bisa membuktikan jika dirinya bukanlah orang yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam tersebut. Jadi begini, kita berharap, saya yakinlah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya, ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari Egy, kan sudah ada Egy sekarang. Tinggal membuktikan Egy yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan Egy, nanti di Jawa Barat Egy bisa 100, bisa 1000. Siapa saja mau muncul boleh, mau Egy boleh, mau Ega boleh. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy, ya, tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak. Itu saja. Persoalannya nggak terlalu banyak. Bang, Peggy Setiawan ini kan buktinya dan tidak sulit untuk membuktikan. Kan sudah terbukti namanya Peggy, tinggal buktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk membuktikan dia pelaku bukan saksi lagi, yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini. Ya, kalau itu semua nggak ada, ya udah dibebaskan. Saya yakin polisi itu pinter loh, penyidik dia. Ya pasti akan dibebaskan, bukan bisa, harus. Ya, bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. Terkait status Peggy yang diseret sebagai DPO, ditangkap hingga dipenjara. Menurut Otto Hasibuan, terlalu banyak alibi yang mengarah ke arah Peggy Setiawan yang kini ditangkap tidak berada di lokasi kejadian di Cirebon pada malam naas terjadinya aksi keji pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut Otto, jika Peggy Setiawan bisa dibuktikan tidak berada di tempat, maka Peggy Setiawan pun seharusnya dibebaskan. Apalagi Peggy Setiawan berani mengatakan jika ia tidak bersalah. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi indikasi bahwa memang harus diusut secara mendalam dan lengkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apakah Peggy yang dimaksud adalah Peggy Setiawan atau justru Peggy alias Peron itu sosok yang berbeda? Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah, katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat, tapi ada di tempat lain. Nah, ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83.
38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ya, kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa Presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah harus bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya dalam hal ini supaya diusut, ya mari kita usut. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita akan salah. Tak hanya Otto Hasibuan, Deo Lipayumara juga mengatakan bahwa Peggy sudah seharusnya dibebaskan. Selain itu, menurutnya aksi sigap pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang pada akhirnya menangkap Peggy Setiawan yang diduga sebagai DPO Peggy alias Peron, lalu menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan ditahan, dinilai terlalu reaktif. Deo Lipa juga menyayangkan jika aksi reaktif kepolisian tersebut dilakukan berdasarkan tayangan film layar lebar yang belum tentu sesuai dengan faktanya 8 tahun lalu. Tak hanya itu, menangkap Peggy Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka, bahkan ditahan, menurut Deo Lipa sangatlah miris jika ditangani berdasarkan pada bukti BAP awal 8 tahun lalu dan tentu saja ditangani oleh penyidik berbeda dan orang-orang yang berbeda pula. Karena berbagai kemungkinan terjadinya ketidakakuratan. Menurut Deo Lipa, lebih baik Peggy pun dibebaskan hingga menunggu adanya alat bukti dan kesaksian yang valid. Bagaimana dengan bukti? Apa alat bukti yang ada di dalam perkara ini? Apakah si Peggy menggunakan batu untuk memukul? Apakah dia menggunakan pisau untuk menusuk? Apakah dia menggunakan kayu untuk memukul juga, batu untuk dilemparin? Itu aja dulu. Apakah alat-alat itu ada barang buktinya? Jawabannya rasa-rasanya tidak ada. Kalaupun ada, itu sudah campur baur itu peralatan itu. Kenapa? Karena ada 8 tersangka yang menjadi terdakwa yang mungkin juga pakai alat yang sama, sehingga tidak bisa dipastikan ini alatnya siapa yang dipakai. Apakah ada sidik jarinya si Peggy? Jawabannya juga nggak bisa juga. Saya kan udah lama, kami ini udah lama mengikuti perkara-perkara pembunuhan. Jadi kita paham banget nih, dari udah dikubur, kita gali lagi sama Pak Munin itu zaman dulu kan ada juga tuh yang begitu. Kita paham. Nah, bagaimana kita melihat perkara ini? Perkara ini gampang dilihatnya, yaitu karena perkara sudah lama, tingkat pembuktian sumir, saksi sumir, ya sudah. Tapi orang ditangkap. Karena si Peggy ditangkap dan dipenjara, ini kita timbullah suatu posisi, yaitu apa? Harus dibela. Walaupun dia mungkin bersalah. Mungkin saja Peggy melakukan, tapi karena bukti-bukti yang kurang, saksi-saksi yang kurang, ya sebaiknya dia dilepaskan aja. Kita bela. Kenapa? Karena lebih baik kita lepaskan orang ini yang bersalah. Karena apa? Karena bukti-bukti yang kurang, saksi yang nggak ada. Lepaskan saja. Case close terhadap Peggy-nya. Kalau mau cari tersangka, cari dulu bukti-buktinya, cari dulu saksi-saksinya lengkap, baru kalau dapat si Peggy memang dia pelakunya dengan bukti lengkap, dengan saksi lengkap, baru dia ditangkap, baru dia ditahan. Begitu. Ini yang benarnya. Tapi sekali lagi, karena faktor film dan kemudian mungkin penyidik Polda Jawa Barat ini belum punya keahlian menghadapi yang viral tiba-tiba seperti ini, sehingga mereka reaktif. Persoalannya bagaimana reaktifnya? Reaktif hanya melihat dari dokumen perkara masa lalu, BAP masa lalu. Tapi penyidiknya siapa? Ya, penyidiknya kan dari Cirebon, Polres Cirebon. Yang nanganin Polda, ya tentunya berbeda penyidiknya. Penyidik kan mungkin juga sudah ganti, mungkin juga sudah pensiun, Kapolresnya sudah berganti, Kapoldanya juga sudah berganti, Dirkrimumnya juga di Polda juga pasti sudah berganti-ganti. Terus dasarnya cuma dokumen-dokumen ini, dokumen perkara, termasuk putusan, termasuk BAP masa lalu, di berkas-berkas dianalisa langsung. Oh, ini pelakunya, tangkap. Padahal untuk mencapai dia bisa P21 misalnya, bisa masuk ke kejaksaan dan bisa kemudian disidangkan, ini setengah mati.
Karena setengah matinya ini, ya sudah, kalaupun ini sampai disidangkan, siapa yang babak belur? Bukan Peggy-nya. Yang babak belur adalah penyidik dan jaksa. Lantas, seperti apakah Saka Tatal, salah satu terdakwa kasus Vina yang kini telah bebas, kemarin terlihat menyambangi Polda Jawa Barat ditemani oleh kuasa hukumnya Farhat Abbas dan Krisnamurti untuk menjalani pemeriksaan dan mengaku akan mengajukan PK demi mendapatkan keadilan karena merasa difitnah telah membunuh Vina. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kasus Vina yang seperti benang kusut di mana banyak orang yang memberikan kesaksian, dua pengacara tanah air Farhat Abbas dan Krisnamurti kemarin mengutarakan akan tekadnya untuk membantu Saka Tatal terpidana yang telah bebas dalam memulihkan nama baiknya hingga menemaninya saat Saka Tatal dipanggil oleh penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Ya, Saka Tatal yang pernah mengalami dinginnya lantai penjara karena pernah menjadi terpidana atas kasus pembunuhan Vina. Kemarin, Selasa 4 Juni 2024, dirinya baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat ditemani oleh kuasa hukumnya Farhat Abbas dan Krisnamurti. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, Saka pun diberondong 16 pertanyaan terkait putusan pengadilan dan juga penyiksaan yang pernah ia alami saat kasus tersebut masih disidik oleh Polres Cirebon. Tadi pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan, jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, ya kan, pada putusan-putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap, ya kan, bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya, ya kan, pertanyaan-pertanyaan Saka itu akan diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan itu aja. Memang yang saya sampaikan itu selama ini kan memang Saka ini dapat tekanan. Tapi setelah saya lihat dari kesimpulan di persidangan sih bukan dia mencabut berita acara pemeriksaan, tapi dia menjelaskan begitu adanya penekanan kekerasan yang dialami, tapi itu tidak dengar oleh majelis. Jadi tidak dianggap, bahkan sempat dibentak oleh majelis hakim, ya. Seolah-olah misalnya gini, dia ke bengkel malam, mana ada orang ke bengkel malam-malam, kayak seperti itu. Sehingga dalam sekarang kondisi mereka masih tertekan, ya. Biasalah umur 16 tahun di penjara, 8 tahun dan 4 tahun menjalaninya. Ya begitu ya, tadi disampaikan kakaknya langsung. Pemeriksaan ini agak unik karena pihak polisi membolehkan kakaknya mendampingi gitu. Karena beban psikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan jangan polisi memperlakukan, dulu dia anak kecil, sekarang dewasa enggak. Tentu ada kaitan, traumatisnya itu ada gitu. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui itu. Mengingat Saka Tatal kini merasakan trauma yang begitu berat pasca pernah dipenjara karena merasa jadi korban salah tangkap. Hingga kala itu, Saka yang masih anak-anak sempat mengalami penyiksaan. Saat diperiksa oleh penyidik di Polres Cirebon, Saka pun akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung ditemani oleh kuasa hukumnya Farhat Abbas dan Krisnamurti demi mendapatkan keadilan.
Saka ini bukan tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO. Dan DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Jadi yang pasti akan dalam fakta persidangan kemarin itu akan antara jaksa penuntut dan majelis hakim hanya copy paste daripada BAP yang ada dalam kepolisian itu aja. Jadi semua sanggahan, bukti-bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Bu Titin semuanya mentah. Prosesnya tuh udah pengen mati aja tuh Bu, udah putus asa tuh Bu, udah nggak bisa menahan apapun. Sekarang kan udah bebas dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding dan banding kasasi juga sudah dilakukan dan sekarang akan meneruskan dengan PK dan semoga PK itu berjalan dengan lancar dan minta keadilan seadil-adilnya mungkin, bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana, biar semuanya itu terbuka. Ya fokus kami adalah terutama seperti yang kita menerima kuasa dari Saka Tatal, bahwa fokus kami adalah melakukan peninjauan kembali, sehingga malam ini kita masih berkumpul dengan tim untuk mendapatkan hukum yang terbaru, sehingga apa yang harus kita ajukan. Jadi fokus kami sekali lagi bahwa Saka Tatal ini telah terpidana, tapi kita akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena banyak kejanggalan yang selama ini kita lihat. Nah inilah yang akan kita diskusikan dengan beberapa teman-teman ahli pidana untuk melakukan upaya PK. Semoga PK kita berhasil, dengan mohon doa dari semua rakyat Indonesia kalau kebenaran itu pasti benar, insya Allah. Tapi Saka sendiri, kamu yakin PK ini bisa membersihkan nama kamu? Pasti. Yakin. Lantas, seperti apa Ibunda Peggy Setiawan yang kemarin terlihat mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan saksi demi bisa segera membebaskan Peggy karena ia yakin jika Peggy tidak membunuh Vina dan juga Eki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Pemirsa Intens Investigasi, kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam yang kemudian baru-baru ini menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka membuat pihak keluarga Peggy gigih mencari bukti dan juga saksi untuk menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah. Dan kemarin, Selasa 4 Juni 2024, 2 saksi yang mengetahui keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan itu pun berlangsung, yakni Robi Setiawan, adik dari Peggy, dan juga Yadi, teman sesama kuli saat di Bandung, memberikan keterangannya pada penyidik. Tak hanya 2 saksi tersebut, di hari yang sama, Ibunda Peggy Setiawan yaitu Kartini terlihat hadir di Polda Jawa Barat bersamaan saat Robi dan Yadi menjalani pemeriksaan. Di mana dalam kesaksiannya itu, Ibunda Peggy pun berharap agar sang anak segera dibebaskan lantaran tidak merasa membunuh Vina dan Eki. Dalam agendanya apa, Bu? Pemeriksaan saksi. Sama adiknya enggak, Bu, ya? Iya, adiknya Peggy. Sudah selesai? Sudah. Belum. Ditanya berapa pertanyaan? Diwakili oleh tim yang lain. Diwakili sama tim yang lain ya. Masih ada di dalam, belum tahu. Masih di dalam ya? Iya, masih di dalam. Yang sudah apa, Bu, yang ditanya masih?
Belum tahu, nanti ada tim yang mendampingi juga di dalam. Oh, Luciana mah sudah lama tulisannya Selasa kemarin. Jadi itu masih di dalam ya Bu? Masih di dalam ya. Itu masih di dalam, masih pemeriksaan belum selesai. Ini agendanya memenuhi panggilan penyidik Polda. Ini Robi, ini Yadi. Jadi ini sebenarnya dipanggil sudah lama barengan Pak Harsono. Cuma beliau nggak kabari saya karena nggak ngerti. Setelah informasi kemarin kan ini orangnya. Nah ini kalau Robi dapat panggilan yang sedianya hari Senin. Cuma setelah koordinasi hari Selasa sekarang boleh ya sudah sekarang jadi sama Robi. Robi ini adiknya Peggy Setiawan yang tidur bareng, yang diceritakan sudah diceritakan sama Bondol itu kan nganter Bondol ya sampai ke jalan raya sampai dapat angkot. Kemudian Robi, Peggy Setiawan dan Ibnu balik lagi ke bedeng dan tidur ya. Nah kalau Pak Yadi ini setelah saya tanya itu pulang sebelum kejadian peristiwa itu sudah pulang. Jadi kerjanya cuma seminggu Pak ya, seminggu. Nah seminggu di sana itu ketemu Peggy nggak Pak? Ketemu. Nah terus Bapak pulang? Ya pulang. Nah Bapak di sana ketemu siapa aja waktu kerja tuh? Bapaknya. Ya. Makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi dan saya yakin ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang nggak ngerti hukum, mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya saya sangat yakin. Ya entah nggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa kan saya juga nggak tahu ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.